Kita semua kan tahu ya soal panel surya yang keren di atap atau turbin angin yang gagah banget itu. Tapi pernah kepikiran nggak sih, di balik semua itu teknologi apa yang bikin semuanya bisa diproduksi secara massal? Mesin apa gitu yang kerja keras di belakang layar biar revolusi hijau ini beneran kejadian? Oke, buat jawab pertanyaan itu, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari tantangan besarnya dulu. Terus, kita kenalan sama si pahlawan tanpa tanda jasanya. Abis itu, kita bakal intip aksinya pas bikin panel surya, muterin turbin angin sampai di pabrik biodiesel. Terakhir, baru deh kita simpulkan apa sebetulnya kekuatan tersembunyi si pompa ini. Oke, pertama-tama kita lihat dulu tantangannya. Kalau kita ngomongin energi bersih, yang kebayang mungkin cuma panel surya yang udah jadi. Padahal di baliknya itu ada proses manufaktur yang rumitnya minta ampun. Prosesnya itu melibatkan bahan kimia yang super agresif, material yang kasar, dan standar kebersihan yang, ya ampun, ketat banget. Jadi pertanyaannya, siapa dong pekerja keras yang nggak kelihatan di balik semua ini? Komponen apa yang sering banget kita lupain, padahal tanpa dia, revolusi hijau dalam skala besar kayak sekarang ini mungkin ya cuma jadi angan-angan aja. Yuk kita cari tahu. Nah, ini dia jawabannya. Pahlawan kita ini namanya pompa diafragma ganda yang dioperasikan udara. Atau biar gampang kita sebut aja pompa AODD. Namanya mungkin kedengaran teknis banget ya, tapi perannya wah vital banget. Jadi pompa AOD itu apa sih? Gampangnya gini, pompa ini pakai udara bertekanan buat mindahin cairan. Coba deh bayangin sepasang paru-paru mekanis yang super kuat dan fleksibel yang bisa narik nafas dan mengembuskan hampir semua jenis cairan. Nah, prinsip kerjanya ya kayak gitu. Terus kenapa harus pompa ini? Soalnya kemampuannya itu luar biasa. Pompa AODD ini ibaratnya pekerja paling serba bisa di pabrik. Mau mindahin cairan asam yang bisa ngerusak? Bisa. Lumpur kental yang kasar? Nggak masalah. Bahkan, nih, kalau lagi nggak ada cairan, pompa ini bisa jalan terus tanpa rusak. Ketangguhannya inilah yang bikin dia jadi andalan. Oke, sekarang kita lihat langsung aksinya. Studi kasus pertama, pembuatan panel surya. Proses bikin panel surya itu bukan cuma ngerakit komponen ya. Ini tuh proses kimia tingkat tinggi yang butuh presisi dan kebersihan yang absolut. Nah, tantangan terbesarnya tuh ini. Gimana caranya mindahin bahan-bahan kimia super agresif buat membersihkan wafer silikon tanpa ada kontaminasi sedikit pun. Satu titik debu aja bisa bikin seluruh panel jadi gagal produksi. Jadi taruhannya tinggi banget di sini. Dan disinilah pintarnya pompa AOD kelihatan. Buat setiap tantangan ada solusi spesifiknya. Perlu pompa asam? Pakai pompa dari bahan PTFE yang tahan kimia. Butuh kebersihan tingkat dewa? Ada pompa seri F yang khusus dibuat untuk lingkungan super steril. Harus berurusan sama lumpur kasar? Ada pompa dari Kinar. Jadi setiap masalah ada solusinya masing-masing. Oke, dari dunia mikroelektronik yang super bersih, sekarang kita lompat ke sesuatu yang raksasa, turbin angin. Kalau di sini, tantangannya bukan lagi soal kemurnian kimia, tapi soal pemeliharaan mesin-mesin super besar. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi coba bayangin gimana caranya kita ngerawat dan ngasih pelumas ke komponen-komponen bergerak yang besarnya segede gaban di dalam turbin angin. Ingat ya, ini kerjaan di ketinggian, komponennya super berat dan penting banget buat ngejaga turbin tetap muter. Nah, di sini pompa punya dua peran penting. Pertama, pompa khusus kayak KPL24 tugasnya nyuntikin pelumas baru biar semua komponen bergerak mulus. Kedua, pompa AODD-nya kerja buat nyedot oli bekas, nyaring oli itu biar bersih, terus dipakai lagi. Jadi ini bukan cuma soal efisiensi, tapi juga soal mengurangi limbah. Keren kan? Contoh kita yang terakhir adalah produksi biodiesel, yaitu mengubah minyak mentah jadi bahan bakar bersih. Prosesnya ini kayak perjalanan kimia yang panjang dan berliku. Dan coba tebak, pompa AODD inilah yang jadi pemandu di hampir setiap tikungannya. Coba deh kita ikutin alurnya. Mulai dari persiapan, pompalah yang mindahin minyak buat dibersihin. Terus pas pencampuran, pompa lagi yang kerja buat nyampur semua bahan kimia dengan takaran pas. Masuk ke proses inti, pemisahan. Sampai akhirnya distribusi produk jadi, di setiap tahap ini, pompalah yang kerja non-stop biar semuanya lancar. Dan karena setiap tahap di produksi biodiesel ini ketemu sama zat kimia yang beda-beda, ya bahan pompanya juga harus beda-beda. Ada yang dari stainless steel, aluminium, sampai PTFE yang super tahan kimia. Ini sekali lagi nunjukin betapa fleksibel dan serbagunanya teknologi pompa AODD.
Jadi, setelah kita lihat aksinya di pabrik panel surya, di puncak turbin angin, sama di lini produksi biodiesel, yuk kita tarik benang merahnya. Apa sih sebetulnya kekuatan tersembunyi dari teknologi yang kelihatannya sederhana ini? Ada satu kutipan yang pas banget buat ngerangkum semuanya. Intinya, mau itu buat fasilitas biodiesel atau pabrik panel surya yang super steril, Yamada punya solusinya. Nah, kerennya lagi, teknologi canggih dari Yamada ini ternyata udah ada loh di Indonesia. Jadi, buat para pemain industri yang butuh solusi kayak gini, bisa langsung cari distributor resminya, yaitu PT Arsindo Integrasi Pompa. Nah, ini dia poin pentingnya. Di balik citra energi alternatif yang modern dan bersih, ada fondasi teknologi industri yang tangguh, andal, dan sering gak kelihatan. Tanpa pahlawan-pahlawan tersembunyi seperti pompa AODD ini, revolusi energi bersih yang kita nikmati sekarang mungkin gak akan sebesar ini. Kita akhiri dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Di balik setiap inovasi besar, sering banget ada pahlawan tanpa nama yang bikin semuanya bekerja. Kira-kira, teknologi tersembunyi apa lagi ya yang sebenarnya bikin dunia kita berputar setiap hari? Mungkin jawabannya ada di sekitar kita, cuma kita aja yang nggak sadar.